Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Rojak ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Jadi kemarin kan kita sudah belajar materi tentang nilai mutlak ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita di bab yang kedua, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel ya. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini merupakan materi lanjutan ya dari materi kalian di SMP dulu. Nah, di SMP kalian belajarnya adalah SPL DV ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau di SMA kalian variabelnya nambah satu ya, jadi 3 variabel sekarang ya. Nah, materinya yang kita pelajari hari ini ada dua ya. Jadi yang pertama adalah sistem persamaannya, lalu yang kedua adalah bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, kita disajikan gambar ya, ada dua paket sembako di sini yang isinya hanya beras dan minyak goreng kayak gitu ya. Ini berarti dia dua variabel ya. Ini ya, dia dua variabel. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan bahas di 3 variabelnya ya. Jadi yang kita pelajari pada sistem persamaan linear 3 variabel nanti ada yang pertama adalah bentuknya itu seperti apa dulu kayak gitu. Lalu yang kedua adalah cara penyelesaiannya atau cara menyelesaikan seperti itu ya. Oke. Nah, untuk bentuknya sendirinya ya, itu merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel ya. Kalau sistem persamaan linear 2 variabel berarti kita punya dua persamaan linear kayak gitu ya, yang mana memuat dua variabel ya. Kalau yang SPLDV itu kita punya dua kayak gini ya. Jadi AX ditambah A1X ditambah B1Y sama dengan C1 begitu ya. Lalu yang kedua adalah A2X ditambah B2Y sama dengan C2 kayak gitu ya. Jadi kalau sistem persamaan linear dua variabel ya cukup ini saja bentuk umumnya ya. Tetapi kalau sistem persamaan linear 3 variabel ya seperti ini, dimana bertindak variabelnya X, Y, dan Z seperti itu ya. Jadi langsung 3 variabel sekaligus seperti itu ya. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah A1, B1, C1 ya. Dalam artian ketiga-tiganya itu tidak boleh 0 ya. Jadi tiga-tiganya tidak boleh 0 seperti itu. Lalu nilai A2, B2, C2 juga sama ya. Tidak boleh ketiganya 0 kayak gitu ya. Kenapa? Kalau ketiga-tiganya 0 maka tidak dapat diselesaikan gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana Pak? Untuk menyelesaikannya, karena SPLTV ini merupakan perluasan teori daripada SPLDV ya, otomatis cara penyelesaiannya hampir mirip dengan SPLDV. Nah, SPLDV kemarin waktu Anda masih SMP ya, yang dikenalkan guru kalian kan cara yang pertama adalah cara metode substitusi. Lalu yang kedua adalah metode eliminasi. Dan yang ketiga yang paling terbaru kayak gitu ya, yaitu metode mix ya. Metode mix yaitu campuran antara substitusi dan eliminasi. Mana yang lebih efisien Pak dulu? Yang dulu ya otomatis ya metode mix ya. Dalam hal ini kalian eliminasi dulu, setelah dapat satu variabel yang sudah dapat nilai konstantanya, kalau kalian substitusikan seperti itu ya. Masih sama ya. Jadi kalau SPLTV masih sama teorinya ya, penyelesaiannya masih sama kayak gitu. Cuman ketika nanti Anda sudah di kelas 11, ketika Anda sudah di kelas 12, maka metode penyelesaian untuk SPLTV nanti akan bertambah satu lagi. Nanti yaitu dengan metode penyelesaian matriks ya nanti ya. Nanti Anda akan ketemu di kelas 11 seperti itu. Oke, kita bahas ke contoh saja supaya Anda lebih paham begitu ya. Jadi di sini diberikan soal, yakni tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut, di mana yang pertama adalah 2X tambah Y ditambah Z sama dengan 4, yang kedua adalah 3X kurang Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5, yang ketiga adalah X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Nah, di sini akan dipaparkan beberapa metode penyelesaian. Jadi yang pertama adalah metode eliminasi. Nah, metode eliminasinya bagaimana Pak? Karena di sini ada tiga
tiga persamaan ya, ada tiga persamaan linear, maka Anda eliminasi dulu yang menurut Anda dapat dieliminasi. Contoh kayak gini ya, yang eliminasi X ya. Yang pertama kan dari eliminasi X-nya dulu. Dari persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Jadi ini X-nya yang dieliminasi. X-nya yang dihilangkan. X-nya dihilangkan berarti otomatis Anda akan punya dua variabel kan tersisa, yaitu Y dan Z. Seperti itu ya. Bagaimana Pak cara menghilangkannya? Otomatis yang Anda akan eliminasi itu harus Anda buat sama konstan koefisiennya ya. Karena di sini 2x ya, otomatis kalinya 3. Di sini 3x otomatis kalinya 2 ya. Dalam artian boleh dibilangkan kali silang aja begitu ya koefisiennya begitu. Nah, tadi menghilangkan x, maka yang selanjutnya tadi kan yang Anda eliminasi adalah 1 dan 2 ya. Nah, selanjutnya adalah 1 dan 3 begitu ya. Boleh Pak 2 dan 3, boleh, it's okay. Yang penting konsisten. Ketika Anda mengeliminasi X, eliminasi X semuanya dulu. Jadi nanti akan tersisa dua variabel yang sama. Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi dari persamaan 4. Persamaan 4 itu yang tadi ya nak ya. Yang ini persamaan 4. Lalu yang ini adalah persamaan 5. Seperti itu ya. Sama seperti yang tadi, yang ini kita buat sama. Ini supaya sama dengan yang ini, otomatis yang bawah kali 2, yang atas kali 1 kan. Seperti itu ya. Lalu dari eliminasi 4 dan 5 ya, sudah jelas ya. Ini yang dapat dieliminasi yang mana lebih cepatnya? Yang Y ya. Oke, di sini dieliminasi yang Y karena mintanya soal yang Y ya. Oke, otomatis ini habis ya, seperti itu. Nah, di sini kan dapat. Nah, ketika Z dapat, maka Y akan dapat dan Z juga pasti maksud saya X ya. Otomatis X juga akan dapat seperti itu ya. Oke. Nah, ini Y dapat ya, betul ya. Lalu X-nya dapat. Nah, sehingga ini dia dapat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menggunakan metode substitusi. Metode substitusi ini sebetulnya sebuah metode yang kalau menurut Pak Rozak adalah metode yang sedikit ribet seperti itu. Kenapa dikatakan ribet? Anda memasukkan terus ya. Jadi mengganti terus. Nah, kita contohkan ya. Persamaan 1 diubah sehingga salah satu variabelnya dapat dipisah. Otomatis yang di sini di contohnya diambilnya yang Y ya, Y sama dengan. Jadi yang ini nanti kita substitusikan. Nah, kita ambil persamaan 2, ini persamaan 2-nya, begitu. Lalu kita tadi kan punya Y ya, itu Anda substitusi. Ini, X-nya, Y-nya kan berubah jadi yang ini. Ya. Nah, setelah itu disederhanakan dulu, baru dapat yang ini kan ya. Nah, baru setelah itu, substitusikan X sama dengan 1 ke dalam persamaan 5. Ya, jadi X-nya diambil 1, masuk ke 5. Ternyata dapat ini. Substitusikan X1 sama dengan ini dan X2 ke dalam sini, ke sini ya. Nah, X sama dengan satunya dapat dari mana Pak? Ini diambil secara acak ya. Bisa diambil secara acak, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini metode gabungan. Nah, metode gabungan ini jatuhnya adalah lebih efisien ya, lebih efisien terhadap waktunya, seperti itu. Dan sekilas metode ini hampir mirip dengan metode eliminasi yang sebelumnya, seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan, ini masih lanjutannya yang tadi ya. Nah, ini menyelesaikan masalah yang berkaitan. Nah, di dalam kehidupan keseharian kita seperti itu ya, ada beberapa masalah yang pasti akan terkait dengan problem di matematik. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah SPLTV seperti itu ya. Langkah-langkahnya bagaimana Pak? Yang pertama, kita harus dapat membuat model matematikanya dulu supaya bisa kita analisa. Nah, setelah membuat model, baru kita selesaikan. Setelah itu kita simpulkan. Nah, hati-hati di sini ya, nak ya. Kesimpulan itu biasanya anak-anak itu lupa tidak membuat kata-kata jadi kayak gitu. Itu yang hampir pasti lupa kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi diperhatikan konteks soalnya juga dan jangan lupa kesimpulannya ya. Itu. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Bu Wati, Bu Yanti, dan Bu Sita itu belanja buah ya, belanja buah di toko buah seperti itu. Ya jelas ya, nggak mungkin di toko roti ya, ngakak nanti ya. Oke,
Buati itu beli 2 kilo jeruk, 1 kilo apel, 4 kilo pir, harganya sekian. Bu Yati dengan belanja seperti itu ya, Bu Sita juga seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah buah apa yang paling mahal? Yang ditanya seperti itu. Kalau kalian yang hobinya bercanda pasti jawabnya gini. Tanya langsung lah Pak ke penjualnya, pasti begitu ya nggak sih? Tetapi tidak ya, jangan langsung ke situ. Kita akan belajar dalam konteks pembelajarannya ya. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita buat dulu modelnya dulu kayak gitu ya. Nah, modelnya apa? Seperti ini. Dalam matematik kita kan terbiasa untuk memodelkan matematikanya ya. Nah, jadi kita misalkan harganya jeruk itu kita misalkan X ya. 1 kilogramnya ya per 1 kilogram. Sorry. Nah, jadi X itu kita misalkan harga untuk 1 kilogram jeruk. Lalu yang Y itu kita misalkan 1 kilo apelnya. Lalu Z-nya kita misalkan untuk 1 kilo pir kayak gitu ya. Harga ya. Oke, next. Setelah itu kita translate dari keterangan-keterangan yang ada pada soal, kita rubah ke dalam model matematik ya. Nah, contoh seperti ini ya, saya contohkan yang A saja. Nanti yang B dan C Anda baca sendiri ya. Buati membeli 2 kg jeruk. 2 kg jeruk. Berarti 2 kali harga 1 kilo jeruknya ya. Jadi 2X. Lalu 1 kg apel. Berarti dapat Y saja ya, karena 1Y. Oke. 4 kilo pir dapat 4Z. Sama dengan harga totalnya berapa? Seperti itu ya. Nah, setelah itu, setelah Anda sudah dapat yang A, B, dan C, Anda jadikan satu. Nah, setelah Anda jadikan satu, inilah yang dinamakan sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Dalam hal ini kita nanti akan mencari keterkaitan antara variabel X, Y, dan Z yang mana akan memenuhi dari 3 persamaan atau 3 problem tersebut. Seperti itu ya. Nah, caranya pakai yang mana Pak lebih enaknya? Pakai metode mix aja ya. Jadi campuran aja. Kenapa? Karena lebih efisien untuk penyelesaiannya. Seperti itu ya. Nah, di sini yang dieliminasi yang Y-nya ya. Karena Y saya eliminasi otomatis sisanya X dan Z ya. Lalu yang kedua saya eliminasi yang X. Kenapa yang X? Karena di sini kan otomatis tidak memuat variabel Y ya, otomatis saya dapat hilangkan antara X atau Z, bisa milih kayak gitu. Nah, ternyata didapat hasil akhirnya adalah Z-nya adalah 14.000. Nah, setelah itu kita substitusi ke dalam persamaan 3. Pak, apakah substitusinya boleh Pak ke persamaan 1 atau persamaan 2? It's okay ya. Jadi Anda substitusikan ke mana saja itu boleh. Tetapi di sini penulis itu kenapa memasukkan ke persamaan 3? Karena Anda lihat, di sini cuma memuat berapa variabel? Nah, cuma 2. Otomatis ketika Z saya substitusi, ya, saya gantikan begitu, otomatis kita nanti akan dapat variabel X. Nah, itu jauh lebih efisien daripada Anda substitusi ke persamaan 1, ya, yang notabene lebih banyak. Dalam hal ini dia punya X, punya Y, punya Z. Seperti itu ya. Kita dapat X-nya adalah 17.000 ya. Otomatis X maaf Y ya maksud saya, Y-nya pasti ketemu 22.000. Nah, dari kondisi X, dari kondisi Y, dari kondisi Z yang telah kita temukan tadi, maka selanjutnya kita tarik kesimpulannya. Yang diminta di soal apa? Yang diminta di soal adalah buah mana yang paling mahal ya. Jadi buah mana yang paling mahal, baru kita simpulkan. Jadi jangan lupa ya nak ya, jadinya jangan lupa. Jadi buah yang paling mahal adalah buah apa? Otomatis karena di sini buah apel memiliki harga yang lebih tinggi daripada buah jeruk dan buah pir, maka dia akan menjadi buah yang memiliki harga paling mahal. Seperti itu ya. Oke. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Materi kita yang ketiga ya nanti ya, itu adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi ini merupakan teori atau materi lanjutan dari SMP ya. Jadi materi kalian yang di SMP dulu jangan sampai lupa karena tetap akan memiliki kelanjutan ya di SMA seperti itu ya. Oke, sekian dulu dari Pak Rozak. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian baik-baik dan jangan lupa pakai masker seperti itu ya. Sekian dulu dari Pak Rozak. See you next time.